Halo semuanya, apa kabar? Ya, hari ini aku pengen sharing ya cerita-cerita ya sama kalian. Karena ini saat ini adalah Maha Shivatri ya, atau um, suatu occasion atau kayak perayaan di salah satu keyakinan Hindu ya, yaitu tentang kalau kita ingin dekat dengan Dewa Siwa ya. Dan di sini perayaan ini nggak harus kita sebagai orang Hindu ya menjalani atau merasakannya ya, cuman kita yang terutama yang berurusan kayak aku ya, yang belajar astrologi Hindu atau astrologi Vedic, aku ingin mempelajarinya gitu. Dan di sini bagus ada cerita kemarin ya, ada yang komen dari pembacaan aku tentang divine feminine dan masculine. Ini hal yang baik ya untuk kita diskusikan bareng tentang dia menyatakan kalau apa gunanya perjalanan twin flames kalau nggak ada tujuannya, terus untuk apa gitu kan. Hal yang baik untuk kita melihat secara spiritual apa itu twin flames ya. Sebenarnya sudah sering aku jelasin ya, dimana twin flames adalah perjalanan spiritual yang akan membangunkan kamu untuk menyadari diri kamu sebagai manusia yang ini ya, manusia yang tidak terikat oleh ego, tidak terikat oleh keinginan duniawi ataupun materi atau apapun juga. Walaupun ada keinginan materi itu, tapi kamu nggak akan ibaratnya menjadikan itu segala-galanya. Okay. Jadi apa sih tujuan untuk dari awal kita harus melihat satu, pokoknya perjalanan twin flame adalah perjalanan untuk kamu menemukan siapa diri kamu secara spiritual ya. Siapa diri kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan dalam hidup ya. Itu adalah perjalanan yang akan membawa kamu menuju ke siapa diri kamu yang sebenarnya. Okay. Dan pertemuan kamu dengan divine masculine adalah suatu penanda kalau kamu membutuhkan orang lain ya, atau membutuhkan seseorang untuk melihat sisi kamu yang lainnya. Karena kita lahir sebagai manusia biasa yang kita ngerasa kita tahu apa adanya, kita tahu semua hal dalam hidup, dan jadi kita ngerasa nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru dalam diri kita. Kita tahu apa yang benar dalam hidup. Nah, kita diberikan energi divine masculine untuk menyadari kita kalau ada sisi dari dalam diri kita yang masih ngerasa selalu benar ya, merasa diri kita kebaikannya, padahal ada sesuatu hal yang masih mungkin keliru dalam hidup kita, cara pandangnya kita ya. Jadi di sini aku bisa jelasin pokoknya perjalanan ini yang pastinya divine masculine akan menunjukkan kamu secara tidak sadar ya, apa itu sakit hati, apa itu kekecewaan ya, apa rasanya ditolak ya, apa rasanya untuk ditinggalkan, apa rasanya untuk terobsesi dengan perasaan ini. Apa yang terjadi di sini adalah obsesi yang membuat kamu ngerasa dunia itu kayak melawan kamu ya. Semua yang terjadi itu kayak apa ya, bisa dibilang berubah semua dunia kamu ya, karena dia memancing ego kamu ya untuk ngerasa jauh lebih benar dalam hidup, ngerasa pokoknya aku yang ngerasain ini, aku tahu yang segalanya, apa yang orang lain rasakan itu tentang aku itu salah, pokoknya akulah yang paling benar gitu. Keegoisan pasti muncul, dan energi yang bermain di sini adalah terutama dalam keyakinan Hindu, di mana Dewa Siwa itu mengajarkan kalau kita sebagai manusia biasa ada sisi yang perlu kita hancurkan di masa ini ya. Kita bisa belajar meditasi, belajar untuk melepaskan apa itu keegoisan kita. Kamu rasa enggak, aku enggak ada egois kok gitu, aku hanya ingin cari, aku hanya ingin itu, ini adalah ya, keinginan itu adalah keegoisan. Saat kamu menyatakan hubungan ini harus begini, begitu pun itu semuanya keegoisan. Dan saat kamu menyatakan diri kamu dengan berat, dengan ibaratnya aku udah
belajar kok, aku udah ini itu. No, justru kalau kamu udah belajar apa-apa, udah merasakan apa-apa, kamu nggak akan bicara apa-apa. Ya, kamu malah bakal diam, lebih tenang. Ya, pembelajarannya adalah keegoisan yang harus kita bakar. Ya, harus kita tinggalkan. Karena perjalanan Twin Flames ini sama dengan apa yang diajarkan oleh Buddha dalam keyakinan Buddha, yaitu Buddha mengajarkan kita untuk melihat kalau hidup ini memang penuh kekecewaan, penuh sakit hati, namun juga Dewa mengajarkan kita cara untuk melepaskannya atau menghilangkannya atau lepas dari kesakitan, kekecewaan, yaitu atau yang kita sebut atau kamu sering dengar adalah lepas dari lingkaran karma. Ya, jadi secara tidak sadar sebenarnya Divine Masculine mengajarkan kamu seperti ini. Inilah tujuan hidup. Kamu bertemu dengan dia adalah tujuannya gitu, agar kamu menyadari cinta dan kasih sayang semua apapun yang kamu rasakan selama ini kemungkinan besar keliru. Ya, kalaupun benar kan bukan berarti kamu akan ada di posisi ini gitu. Justru karena ada keegoisan inilah kamu ada di posisi ini. Ya, jujur terhadap diri sendiri kalau masih ada hal yang perlu untuk perbaiki. Ya, ini energi yang ngasih lihat kalau memang kita udah tahu apa yang kurang dari dalam diri kita, ada kesakitan dalam diri kita, ya kita sembuhkan itu. Tujuannya bukan yang seperti yang kamu mikir harus menyelamatkan dunia atau apapun juga. I'm sorry, bukan. Ini bukan perjalanan Twin Flames. Perjalanan Twin Flames adalah menyelamatkan diri kamu sendiri, ya, dunianya kamu, universe yang ada di dalam diri kamu. Dari situ baru kamu bisa menyelamatkan atau menyembuhkan orang sekitar kamu atau menyelamatkan dunia. Kalau kamu langsung aku harus bersatu dengan Divine Masculine, lalu aku akan menyembuhkan dunia, ngasih lihat kalau cinta itu menyembuhkan segalanya. No. Itu adalah keegoisan yang masih berat sekali. Ini yang aku sering melihat di Divine Feminine yang sangat-sangat kencang banget ya. Ya, ini yang harus kamu lepasin. Ini ada di masa ini, masa yang tepat dimana sekarang Moon ya dan Venus dan Saturn juga akan transit di tempat yang sama, yaitu dan juga masih Sun di sini. Wow, ya, di Aquarius ya, di energi yang energi Aquarius itu energi spiritualitas sebenarnya. Cuman keegoisan yang cukup dalam, yang ibaratnya dia ngerasa udah tahu harus gimana, tapi dia pengen melakukannya dengan cara dia sendiri. Padahal caranya sendiri belum tentu itu tepat, belum tentu itu benar. Jadi untuk pembelajarannya di sini adalah belajar untuk rendah diri, grounding, ya, karena semakin kamu mengerti, semakin kamu memahami tujuan ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan selama ini, ya. Kamu terlalu melihat apa yang kebanyakan di sinetron atau mungkin drama, karena perjalanan Twin Flames akan memberikan kamu kenyataan real, reality check. Ya, seperti kalau kamu melihat kenyataan yang ada, kalau kita makan ya kita akan lapar lagi, ya, kalau kita sedih kita akan bisa bahagia. Pokoknya energinya untuk memperlihatkan kamu energi negativitas dan positivitas. Dan nggak apa-apa energi yang nggak seimbang gitu, kamu nggak perlu menyeimbangkan diri kamu nggak perlu mengontrol Divine Masculine. Itu bukan urusannya kamu, bukan urusannya Divine Feminine, karena yang perlu menjadi urusan kamu adalah diri kamu sendiri, Divine Feminine, ya. Ego kamu akan sakit ya, kalau kamu sakit ego kamu mungkin marah, kecewa sama aku, karena jujur aku tahu banyak orang yang marah sama aku saat ngomong kayak gini, but that's okay, karena aku tahu suatu saat cepat atau lambat kamu akan mengerti apa yang aku maksud. Dan aku nggak apa-apa menjadi sosok yang kayak menghancurkan harapan kamu, ya. Di sini bukan menghancurkan harapan kamu sebenarnya, tapi aku ngasih lihat kenyataan yang pastinya seperti aku bilang tadi, ya. Dimana perjalanan Twin Flames adalah perjalanan dimana untuk kamu mengenal diri kamu, ilusi yang kamu punya, ya, apa yang ada di kepala kamu selama ini, ya, apakah itu hal yang benar, apakah itu orangnya tepat, ya, hal yang tepat untuk kamu menyadari apapun yang ada di kepala kamu bukan
semua hal belum tentu yang dibilang kepala kamu itu hal yang benar. Mungkin kamu ngerasa, no, Kak, aku tahu apa yang bla bla. Okay, yes, let's say gitu. Kalau memang hal yang kepala kamu katakan di dalam kepala kamu itu benar dan buat kamu berada di jalan yang tepat sekarang, kenapa kamu merasakan kesakitan? Satu, kedua, kenapa ada kekecewaan dalam hidup kamu? Karena dengan begitu membuat divine masculine keluar masuk dalam hidup kamu, ya, dan begitu mudahnya dia men-trigger kamu gitu. Dia masuk, kamu mulai stres, kamu menangis lagi gitu. Akhirnya lihat kamu yang kayak gitu, intens energinya, dramatis, ya udah dia pergi lagi, terus kamu stres lagi gitu ya. Terus berharap dia kembali lagi, kamu berharap dia berubah. Dia nggak akan berubah tanpa ada perubahan dari diri kamu. Okay? Dan kedua, perubahannya dia itu ya adalah keinginan dan jalan dia sendiri, karma dia sendiri, takdir dia sendiri. Ya, tapi gimana dengan jalan takdir dan karma kamu sendiri? Apakah kamu udah ngelakuinnya? Apakah kamu benar-benar surrender, benar-benar melepaskan? Melepaskan itu apa? Bukan hanya kayak aku bilang udah ngelepasin, Kak, gitu, udah. Tapi kan seharusnya dia gini, stop, gitu. Melepaskan adalah energi, ya udah, nggak ada urusan apa-apa lagi, biarin apapun yang terjadi, biarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Biarkan Tuhan yang ngambil jalannya. Kamu gak perlu untuk ikut campur lagi. Ya, karena apapun yang terjadi sebenarnya ya ngasih lihat ke kamu kalau ya perjalanan ini ya adalah reality check untuk ngasih lihat kamu real kenyataan seperti apa. Cinta yang sejati ya, bukanlah kamu harus menyatu dengan dia, fix, sudah pasti ya. Apa gunanya juga kalau dia dengan kamu bersatu ya, tapi kamu gak ngambil pelajaran apa-apa. Dan sayangnya juga kamu gak akan bisa bersatu dengan dia kalau kamu belum ngambil pelajaran apa-apa dari perjalanan ini. Dan dia akan terus keluar masuk dengan mudah. Tapi saat kamu mengambil alih diri kamu, berpikir harus gimana dalam hidup kamu, tahu harus gimana, ya dia gak akan mudah dengan keluar masuk dalam hidup kamu. Kan dia tahu cara untuk menghargai kamu dengan stay bersama dengan kamu. Tapi kalau kamu sendiri aja gak bisa stay dalam kesendirian kamu, gak bisa stay dalam energi kamu, spiritualitasnya kamu, tapi masih sibuk mikirin dia, ya gak akan kemana-mana. So, jadi kuncinya adalah apapun yang ada di kepala kamu, suaranya di kepala kamu belum tentu semuanya benar. Kedua, ya, apa yang buat kamu sakit, buat kamu kecewa, itu adalah keegoisan. Ya, mau kamu rasanya itu bukan Kak, no. Ya, kamu gak perlu jujur sama aku, kamu hanya perlu jujur dengan diri kamu sendiri. Ya, karena kalau kamu jujur sama aku mungkin sulit, tapi kamu bisa jujur terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu happy, bahagia dalam hubungan ini, menanti dia, kenapa harus menyakitkan? Kenapa harus mengecewakan? Dan kalau kamu happy, bahagia dengan sendirinya kamu sekarang, kenapa masih ada harapan untuk bersama? Kalau kamu udah nyatakan kamu udah ikhlas dan kamu happy dengan diri kamu sekarang sih. Kalau kamu happy dan bahagia, gak akan ada keinginan untuk berharap lagi. Lepasin semuanya. Karena kembalinya kita akan kembali ke sumbernya kita, spiritualitasnya. Karena semua ajaran agama mengajarkan hal yang sama. Ya. Kalau di keyakinan Kristen atau Katolik itu sebutnya kita seperti kembali masuk ke kerajaan surga. Dalam Hindu disebut nirvana. Kalau di Islam sepertinya disebutnya seperti jannah ya, atau energi yang spiritual surga juga ya. Cuman kalau yang benar-benar jannah yang dimaksud itu aku rasa mungkin bukan ya, cuman pemahamannya aku tuh sama. Ataupun kamu mendapatkan hidayah atau hidayat. Justru kalau kamu udah masuk spiritualitas, apapun yang terjadi dengan kamu dengan divine masculine gak akan jadi masalah untuk kamu. Bahkan kamu happy, bahagia dengan jalannya kamu. Kamu bisa mengontrol diri, kamu jadi bisa berpikir, kalau dia datang keluar masuk dalam hidup kamu seperti ini terus-terusan, apakah kamu mau? Apakah kamu siap dengan kesakitan yang ada? Ya, apa artinya dari ini semua kalau hanya nyakitin, ngecewain kamu seumur hidup kamu sih ya. Jadi tujuan yang utama adalah menyadarkan kamu tentang kenyataan hidup, kenyataan cinta sejati gitu ya. I'm sorry, ini bukan perjalanan romansa
Kalau kamu ingin mencari perjalanan romansa, kamu bisa cari itu di perjalanan soulmate, dan itu banyak energinya lebih light, lebih ringan ya. Tapi kalau untuk divine maskulin dan feminin, aku melihatnya enggak ya. Dan justru aku melihat banyak orang yang aku kenal yang berada di perjalanan ini malah enggak menikah, dan kedua dia memilih untuk sendiri ya. Mungkin kamu ngerasa, enggak kak, ini aku ketemu orangnya menikah. Oke, tapi kalau kamu ngerasa dia benar-benar menikah ya, pernikahan itu enggak menjadi yang harus jadi utama dalam hidupnya mereka ya. Perjalanan spiritual itulah yang menjadi utama. Cuman aku nggak tahu ya, kalau yang aku kenal ya memang mereka nggak menikah. Mereka banyak yang hidup sama-sama, tapi mereka menyadari pernikahan, penyatuan, label, bahkan itu hanya keegoisan semata, ilusi semata, permainan kepala kamu. Jadi mereka nggak peduli dengan apapun itu ya, mereka bahagia dengan apapun yang mereka jalani. Dan mereka orang-orang yang terkenal ya, aku belajar dari cerita mereka dan buku-buku mereka, bahkan mereka masih ada sampai sekarang, masih hidup bahagia. Nggak ada mereka sama sekali menyatakan mereka adalah twin flames ya, dan mereka nggak ada menyatakan mereka gini atau gitu. Tapi yang pastinya mereka hidup dalam sebaik-baiknya hidup, aku bisa bilang. Mereka ngasih lihat keamanan dalam hidup, karena perjalanan ini ngasih lihat kamu rasa aman ya. Kalau divine feminine nggak ada di dalam rasa aman, dia akan takut untuk kehilangan dan berharap selalu bersama. Sedangkan mereka yang aku lihat ini, ataupun yang aku lihat dan aku rasakan, justru kamu akan ngerasa aman dengan diri kamu sendiri. Nggak akan ada energi yang harus begini begitu. Di sini aku melihat ya, bahkan divine feminine-nya masuk ke dalam energi yang terkenal. Maksudnya kebanyakan jadi pembicara, mereka akan banyak mengajarkan banyak-banyak hal ya, mereka akan menjadi guru spiritual. Itu yang aku lihat. Mungkin ini takdir yang berbeda-beda ya, cuman itu yang aku lihat, dimana perjalanan hidupnya adalah tentang mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. That's it ya. Karena kalau kamu terus mengikuti alurnya perjalanan divine maskulin ya, kamu hanya akan mengikuti alur perjalanan keegoisan dia dan juga kamu. Terus apa gunanya juga? Artinya ya kamu hanya akan nggak kemana-mana, stuck di posisi ini, bersatu dengan dia enggak ya, spiritualitas juga enggak ya, bakal sakit sendiri kan toh sih. Jadi lebih baik kalau menurut aku ya, kenapa nggak sembuh aja, menyembuhkan diri spiritual. Mau dia bersama ataupun tidak ya itu urusan belakangan. Kok bisa melihat kebahagiaan kok. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.